Nih, rakyat sendiri melarat beli beras 18.000 per kilo ya. Sedangkan Prabowo jual beras ke Malaysia dengan harga 10.000. Orang duk sibuk cari beras mahal, padahal yang ni bawah 15 ni je weh. Beras wangi weh. Serius tak tipu. Makanan pokok rakyat Indonesia itu adalah nasi. Sama Pak Menteri Tito disuruh makan telo serta umbi-umbian yang lainnya dan sejenisnya umbi-umbian. Katanya warga Malaysia miskin beras, mengemis di Indonesia. Bodohnya ya negara kita ini. Kayak kemarin tuh, orang disuruh buka pabrik mobil listrik di Indonesia. BYD datang, Chery datang, Wuling datang buat bikin mobil listrik di Indonesia. Kita diuntungkan, iya. Lapangan kerja tercipta. Impor BBM berkurang dong. Karena kita nggak usah lagi impor dari Malaysia. Lu nggak malu impor bensin dari Malaysia, impor bensin dari Singapura, dari Raja Arab, udah kaya mereka. Di bulan Mei ini ada 2 peristiwa terjadi ya, di mana melibatkan negara Malaysia. Tentunya sangat merugikan negara Malaysia. Peristiwa pertama, di mana 6 pelancong asal Malaysia melancong ke Indonesia dituduh makan tak bayar. Mengamuk warga Indonesia, para sahabat, katanya mau jual beras Republik Indonesia ke Malaysia dengan harga yang murah, sedangkan warga disuruh makan ubi katanya, para sahabat. Harga beras 1 kilo sudah menjejak 16.000 sampai 17.000, 18.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang isu beras yang dijual murah kepada Malaysia, kata netizen Konoha. Marah-marah netizen Konoha, para sahabat, kepada pemerintah Bapak Presiden Prabowo. Bahwasanya perjanjian ekspor beras ke Malaysia itu masih belum disepakati. Bahkan beras daripada Indonesia pun belum terjual di pasaran Malaysia, para sahabat. Ini apa benda lah negara warga Konoha ini, netizen Konoha ini nak beribut-ribut tentang pasal beras. Bahkan mereka mengatakan beras, katanya swasembada beras di Indonesia sudah berlambak. Kenapa kok gak dijual murah kepada masyarakat? Malah sama menterinya disarankan untuk mengkonsumsi ubi, katanya, para sahabat. Ini ada-ada aja lah ini ibu ini. Bahkan para sahabat, mereka tanpa sadar mahalnya bahan beli baku yang ada dekat di Indonesia juga disebabkan merosotnya mata uang kita, mata uang rupiah, para sahabat. Bahkan satu dolar sekarang sudah menjejak 17.700, para sahabat, hampir 18.000. Rp1 sudah menjejak 4.450 rupiah macam itu, para sahabat. Ini apa benda lah Indonesia ini? Hanya Bapak B.J. Habibie yang dulu bisa menekan dolar kepada 6.800, para sahabat. Dan para sahabat penasaran tentang ocehan warga Konoha, netizen Konoha yang masih stres tentang ekspor beras ke Malaysia? Mereka sangat percaya, para sahabat. Kita tonton videonya, Mas Farhan akan ringkasin. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Bapak Prabowo mau jual beras ke Malaysia dan ke Thailand dengan harga 10.000. Ya, Indonesia beli beras 1 kilo 18.000. Katanya beras di Indonesia melimpah. Buruh kasar beli beras 18.000 ya. Ya Bapak, kalau memang melimpah beras yang ada di Indonesia, Bapak, lebih baik Bapak menurunkan beras supaya buruh kasar ini bisa makan beras, Bapak. Ya, kami nggak sanggup karena buruh kasar di sini kerja paling 50.000 gajinya. Beli beras itu 18.000. Lebih baik nggak usah dijual ke Malaysia dan ke Thailand ya Bapak. Lebih baik Bapak Prabowo diturunkan harga beras ya, supaya jangan rakyat Indonesia makan ubi lagi. Karena diturunkan harga itu terhona membantu Malaysia, membantu Thailand, sedangkan Indonesia aja miskin sama beras. Sampai beli beras 1 kilo, beli beras setengah kilo. Katanya rakyatnya ingin bahagia, berantas kemiskinan. Beras yang ada di Indonesia aja diekspor, dijual dengan harga 10.000. Rakyat beli beras 18.000.
paling murah 10.000 itu nggak bisa dimakan. Itu makanan untuk anjing kalau 10.000. Orang dok sibuk cari beras mahal, padahal yang ni bawah 15 ni je weh. Beras wangi. Beras wangi weh. Serius tak tipu, harga bawah 15 sila je, makan hari-hari memang jimat. Buatan Bumi Putra lagi. Makanan pokok rakyat Indonesia itu adalah nasi. Sama Pak Menteri Tito disuruh makan telo serta umbi-umbian yang lainnya dan sejenisnya umbi-umbian. Disuruh makan Ternyata umbi-umbian. berasnya mau diekspor ke Malaysia dengan harga 10.000. Walaupun ini masih negosiasi, setidaknya hal seperti ini tidak usah diadakan negosiasi. Karena apa? Beras di Indonesia masih harga 16.000 per kilo. Nggak habis pikir, diekspor dengan harga 10.000 per kilo. Lah iki rakyat murah leh mangan apa piye to Pak Jan iki? Kon mati kabeh karo Kon mati kabeh. dhewe nang Indonesia. Dulu katanya mau mensejahterakan rakyat yang mana? Rakyat yang pejabat-pejabat itu toh, bukan rakyat yang kayak kita. Udah tahu saya. Memang longor lah kalian ya. Ini gudang beras kita katanya penuh, stok beras kita jutaan ton, bahkan sampai ingin mengekspor ke Malaysia. Ya, tapi kenapa harga beras kita ini masih tinggi di dalam negeri? Daripada kalian mengekspor ke Malaysia, lebih bagus harga beras kita ini diturunkan, biar rakyat Indonesia ini nggak kesusahan. Udah beras mahal, ya, bahan sembako, bahan pokok semuanya mahal, ya. Kalian ngekspor ke Malaysia, harga negosiasinya itu di bawah harga beras yang ada di Indonesia. Kalian itu kalau jadi pemimpin itu yang bijak, yang waras, ya, jangan longor, ngerti? Beras Indonesia laku di Malaysia, jadi tidak ada dirak yang ditunjukkan. Memang tidak ada, Dek. Kebanyakan mall, kebanyakan Speedmart, kebanyakan kedai runcit memang tak ada beras Indonesia. Tak ada. Itu kan baru plan, itu kan baru rencana, itu kan baru nak bernegosiasi, baru dibicarakan untuk proses ekspor impor. Itu pun kebanyakan orang Indonesia sudah memfitnah sana sini. Oke? Ya. Jadi Ya, pikir Kak. sendiri. Benda itu belum jadi pun sudah kena fitnah. OMG. Ini dapat lagi berita baru. Kata Pak Presiden Prabowo, katanya begini. Di berita saya lihat ya, jangan langsung ngegas. Katanya warga Malaysia miskin beras, mengemis di Indonesia. Halo Pak, selamat malam Pak, apa kabar, sehat nggak Pak? Permisi, minta maaf. Selama saya merantau di negara Malaysia Iya. sini, tidak pernah kekurangan Sama beras juga. Pak. Saya juga. 40 ringgitnya, 44 ringgitnya sanggupnya kami beli. Bukan mau sombong Pak. Dulu sebelum ekonomi belum begini teruk, makanya kami beras itu jasmine yang warna pink, yang bunga-bunga pink itu sanggupnya kami makan Pak. Jadi tolonglah, jangan buat berita yang bikin Malaysia dan Indonesia ini bertengkar. Kasihan kami yang merantau Pak. Pasti selalu dibilang, Indonesia kok nohak banyak kali itunya. Tolonglah, Malaysia tidak krisis beras. Malahan di sini berasnya disubsidi Pak. Beras subsidi 25 ringgit ada, itu untuk khusus warga Malaysia saja. Minyak 2 ringgit 50 sen ada. Bapak jangan bikin supaya kami yang merantau di sini ini merasa nggak enak, nggak keenakan, bikin nggak enak pula. Merasa tidak, bagaimana cara omongnya sudah. Tak direspek. Nanti dibilang apa kita sama warga Diejek-ejek, diolok-olok. Minta maaf ya Pak, Malaysia tak kekurangan beras. Makannya kami 3 hari sekali. Nasinya sedap, enak, wangi berasnya. Di bulan Mei ini ada 2 peristiwa terjadi ya, di mana melibatkan negara Malaysia. Tentunya sangat merugikan negara Malaysia. Peristiwa pertama, di mana 6 pelancong asal Malaysia melancong ke Indonesia dituduh makan tak bayar. Nasib baik pelancong-pelancong ini cerdik ya. Bukti pembayaran mereka simpan. Setelah 3 hari mereka makan, mereka mengetahui mereka udah viral, dituduh makan tak bayar. Ini sangat merugikan mereka, memalukan mereka. Peristiwa kedua pula, seorang individu asal Indonesia
mengatakan tokoh Upin Ipin itu berasal dari Indonesia. Ngarang. Katanya pihak production Malaysia telah membeli tokoh ini. Aduh, hai, buat malu. Tentunya ini merugikan orang-orang Malaysia ini. Dengan berita-berita seperti ini. Dan pelancong-pelancong ini trauma pastinya datang ke Indonesia. Bukan pelancong ini aja, yang lain-lain pun ya berpikir 2 kali mau datang ke negara kita. Aduh. Kerja di Malaysia 4 hari dapat 900 ringgit. Kira-kira di dalam bentuk rupiah akan dapat berapa? Kita coba lihat ya. Hampir 4 juta Warga lebih tuh, Malaysia Pak. harus berbangga hati. Bukan ada hanya musiknya kotanya pula, yang teratur, aduh. tetapi koordinasi para warga Ini juga kalau ada sangat musiknya teratur. biasanya kena Mulai dari copyright. tata letak kendaraan Sama roda 4 apa? atau yang mereka Sama sebut YouTube. kereta, sampai kendaraan roda 2 yaitu sepeda motor, peletakan mereka sangat teratur. Oh iya, trotoarnya tidak dipakai untuk pedagang kaki lima. Dan lihat, banyak tong sampah yang disediakan supaya warga membuang sampah pada tempatnya. Pastikan jika kalian berkunjung ke Malaysia, jangan merokok sembarang tempat, karena merokok sudah disediakan tempat yang ditentukan. Warga Malaysia sudah terbiasa mematuhi peraturan dari kerajaan yang sudah ditentukan kepada semua warga. Bagi kalian yang mau tahu 900 ringgit yang didapat di dalam 4 hari, sekarang saya tukarkan dan coba kalian perhatikan berapa kira-kira nilainya. Pekerja Indonesia yang berada di Malaysia lebih dari 1,5 juta jiwa. Jadi jika kalian masih ada kesempatan, boleh kalian coba. Penting untuk dicatat karena saya orang Indonesia dan saya tidak tinggal di desa, tetapi tetap saya memerlukan dolar atau mata uang asing. Nilai mata uang salah satu kebutuhan informasi yang memberitahukan kekuatan suatu negara. Dan inilah yang saya dapat selama 4 hari berada di Malaysia. Bodohnya ya negara kita ini. Kayak kemarin tuh, orang disuruh buka pabrik bodoh, mobil listrik Bene? di Indonesia. BYD Bukannya datang, kamu pro Chery Indonesia? datang, Wuling datang buat bikin mobil listrik di Indonesia. Kita diuntungkan, iya. Lapangan kerja tercipta. Impor BBM berkurang dong. Karena kita nggak usah lagi impor dari Malaysia. Lu nggak malu impor bensin dari Malaysia, impor bensin dari Singapura, dari Raja Arab, udah kaya mereka. Tapi apa yang terjadi guys? Setelah pabriknya berdiri, insentifnya malah sempet dihilangin kan. Terus mereka bangun pabrik di sini kan random banget jadinya, gambling dong. Hari ini katanya bebas pajak. Besok katanya tidak bebas pajak. Hari ini katanya bayar PPN. Besok katanya tidak bayar PPN. Besok katanya ada lagi pajak option lah. Pajak daerah lah, pajak inilah. Ribet bro di Indonesia ini, gila. Bodohnya nggak ketolongan. Dan ini Luntur benar kesombongan yang dibilang sama Benny. Muhammad Umar. Di Indonesia itu tidak ada kepastian hukum, tidak ada kejelasan regulasi. Terus orang disuruh invest di sini, ambil resiko, apa yang terjadi? Dipalak lagi sama preman, sama ormas, sama bahkan pejabat-pejabat. Kan gila guys. Kalau Anda mau menghancurkan suatu negara, Kilas balik video lawas Prabowo dulu pernah ingatkan Menku dan Bos BI soal kehancuran mata uang. Menteri Keuangan, Ketua OJK, semua pelaku keuangan, tugas dan tanggung jawab saudara tidak ringan. Kalau pakai ilmu tentara, mungkin saudara-saudara adalah jenderal-jenderal bintang 4. Kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, saudara berada di garis paling depan. Dulu 36 menteri bisa menyelamatkan rupiah. Sekarang 100 menteri dan wakil menteri tak sanggup menahan kenaikan dolar. B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, hanya membutuhkan 36 menteri untuk menurunkan dolar dari 17.000 menjadi 6.000 selama 17 bulan kepemimpinannya. Sedangkan saat ini kabinet sudah dikeroyok oleh 48 menteri, 10 pejabat setingkat menteri, dan 54 orang wakil menteri. Tetapi nyatanya rupiah malah naik dari 15.000 ke 17.600. Ketika dulu dolar naik dari 2.500 menjadi 17.000 per USD, Pak Habibie berani mengambil keputusan strategis dengan gagah berani. Beliau menutup proyek IPTN yang dianggap tidak pro rakyat di saat krisis ekonomi. Padahal IPTN adalah masa depan bangsa karena pesawatnya sudah jadi dan sudah bisa terbang di tahun 1995, menjadikan Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang mempunyai pabrik pesawat. Tapi sayangnya B.J. Habibie harus mengubur semua cita-citanya demi keselamatan bangsa. Sementara di era sekarang ini, ketika dolar sudah melonjak, program besar seperti MBG dan Koperasi Merah Putih tetap dijalankan. MBG bermanfaat atau tidak? Meskipun menurut Menteri Keuangan saat ini, defisit APBN sudah mencapai 240 triliun.
Yang mana yang paling besar ya Anda tahu BGN lah karena emang anggarannya besar. Dua pemimpin, dua cara pemikiran yang berbeda. Makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Habibie adalah seorang teknokrat dan insinyur. Beliau berpikir, jika dalam pesawat indikator bahaya sudah menyala, beliau harus mengurangi beban, menstabilkan mesin, dan memastikan pesawat tidak jatuh. Sedangkan Prabowo datang dari dunia militer dan berpikir seperti komandan di lapangan yang tidak menerima alasan dari prajurit. Yang penting misi selesai dan tujuan tercapai. Rakyat sebenarnya tidak peduli berapa jumlah menteri. Jangan sampai rakyat sudah menggaji dan menyediakan fasilitas dan kenyamanan setinggi langit, tetapi kabinet tidak memberikan output apapun. Rakyat sudah cukup menderita. Usaha sekarang sepi, harga minyak goreng terus naik. Padahal kita penghasil sawit terbesar di dunia. Dan sekarang harus lagi menghadapi kenyataan tempe yang diperkecil dan dipertipis. Karena harga kedelai impor naik tinggi. Dan nelayan di Pati tidak bisa melaut karena harga solar non-subsidi yang terlalu tinggi. Sejarah membuktikan kepada kita kalau kabinet kecil pun jika dikelola dengan tepat sasaran dan benar bisa menguatkan rupiah di tengah krisis yang besar. Haruskah kabinet yang sekarang diperkecil untuk memperpendek birokrasi dan mempercepat kerja nyata? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Warga Indonesia masih ekspor beras ke Malaysia lepas harga 10.000 per kilo para sahabat. Ini warga Konoha ini banyak yang mempercayai hal tersebut, bahwasanya di pasaran Indonesia sudah menjejak 16.000 sampai 18.000 para sahabat. Ini banyak warga Indonesia tidak menyadari bahwasanya bukan bahan pokok yang naik para sahabat, melainkan mata uang kita nilainya yang semakin mengecil, yang semakin melemah macam itu. Bahkan ada ibu-ibu yang mengatakan dari menteri, mereka mengatakan warga Indonesia disuruh mengkonsumsi ubi, bukannya menjadi olokan-olokan netizen Konoha yang memang oknum yang memang tak suka kepada Malaysia para sahabat. Perlu digarisbawahi, bukan semua orang Indonesia tak suka kepada Malaysia para sahabat. Ada segelintir sahaja macam itu. Bahwasanya orang Indonesia banyak juga yang bekerja di Malaysia para sahabat. Ini merupakan kebaikan budi negara Malaysia untuk kita selalu kenang para sahabat. Susahnya mencari pekerjaan di Indonesia, kita mendapatkan pekerjaan di negara jiran kita di Malaysia macam itu. Jadi banyak berapa juta penduduk Indonesia yang bekerja di Malaysia. Adakah ada video mereka mengatakan, saya bekerja di Malaysia kelaparan macam itu, tak ada beras di sini, mau beli di kedai runcit, di mall, di Indomaret, di mana-mana tak ada. Adakah video semacam itu para sahabat? Gak ada kan? Yang ada mereka membuat edukasi, membuktikan bahwasanya selama saya bekerja di Malaysia tak pernah saya kelaparan, bahkan saya makan beras wangi, makan beras jasmine macam itu. Janganlah Bapak Prabowo seolah-olah kalian selalu membuat narasi berpidato dan menteri-menteri kabinetnya bahwasanya Malaysia inilah mengemislah beraslah ke Indonesia. Kasihanlah kami yang ada di Malaysia ini yang menjadi olok-olokan sama orang Malaysia nanti macam itu. Konoha. Tapi kalau Mas Farhan apa ya para sahabat? Syukur alhamdulillah lah. Rekan sekerja Mas Farhan itu sejalan dengan Mas Farhan. Apabila kita berbicara tentang politik ini, kita gelak-gelak, ketawa-ketawa macam itu. Indonesia ini banyak korup lah, banyak rasuah lah. Itu. Aku sedar, betul. Yang itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, bahwasanya beras Malaysia para sahabat tidak terjadi impor dari Indonesia dengan harga murah macam itu para sahabat. Ini masih tahap negosiasi. Kata kakak pun tadi menjelaskan tidak ada dijual di pasaran beras Indonesia di Malaysia, di mall ataupun di supermarket macam itu para sahabat. Ini masih tahap negosiasi. Rakyat Indonesia marah-marah
dengan harga beras yang melambung, yang dikatakan dekat media, kata Bapak Prabowo, kita swasembada beras, jumlahnya sudah mencapai 5 juta tan macam itu. Tetapi kenyataannya warga tetap dicekik dengan harga yang mahal. Warga juga tidak sedar bahwasanya bukan barang beli yang mahal, melainkan nilai mata uang kita yang semakin melemah macam itu. Intinya sekarang sudah RM1 sudah Rp4.450 para sahabat. $1 sudah menjejak 17.700 para sahabat. Ini parah, harus diperbaiki pondasi dan ekonomi dekat Indonesia macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farah minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Win undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.